Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, CGP Angkatan 7 Kelompok 229B Kabupaten Magetan. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran apa yang saya lakukan? Fokus hanya pada materi pelajaran. Saya berpikir bahwa anak itu harus mengerti, memahami seperti apa yang saya pahami. Saya menggunakan banyak metode, media pembelajaran untuk menjelaskan materi pembelajaran itu kepada anak-anak dengan harapan mereka secara utuh memahami apa yang saya pahami. Jika anak yang paham dengan apa yang sudah saya jelaskan, saya anggap mereka sukses dan bisa mengerjakan suatu tes atau ulangan harian. Karena menyelesaikan materi adalah target saya sebagai pendidik. Setiap anak memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua ini yang saya lakukan sebelum memahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mempunyai beranggapan siapapun yang berangkat ke sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas, mereka memiliki kemampuan yang tidak jauh dengan teman-temannya. Jika temannya bisa menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas secara langsung, siswa yang lain akan bisa melakukan hal yang sama. Mereka datang ke sekolah cukup datang, mendengarkan materi, mencatat ulangan, dan pulang. Yang ketiga yaitu menyelesaikan tujuan pembelajaran semata dan menentukan keberhasilan anak dari nilai kognitif. Setiap kegiatan pembelajaran, saya selalu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, supaya anak-anak mudah memahami dan jelas materi yang akan dipelajari. Dengan tujuan pembelajaran tercapai, selesailah tugas saya sebagai pendidik. Kemudian saya lanjutkan dengan evaluasi atau penilaian. Yang saya nilai, yang saya tekankan hanya pada kemampuan pengetahuan atau kognitif. Karena dengan nilai kemampuan tersebut, saya bisa menentukan siapa saja yang tuntas belajar dengan materi pelajaran saya. Yang keempat, sering merasa sedih, bersalah jika banyak murid gagal setelah mengikuti tes atau ulangan. Setiap selesai melaksanakan kegiatan, khususnya penilaian, perasaan saya selalu merasa bersalah jika ada beberapa anak atau sebagian besar anak mendapatkan nilai yang tidak tuntas, apalagi kurang baik. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Akhirnya setelah mempelajari modul 1.1 tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, perlahan-lahan mindset saya berubah. Apa saja? Yang pertama, penyampaian materi mengacu pada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Jadi, anak belajar tidak hanya belajar materi, tapi juga pendidik bisa memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang anak itu bukan kertas kosong. Jadi, di sini saya sudah mulai berubah mindsetnya, tidak akan menganggap lagi anak itu selembar kertas kosong yang masih bersih dan seorang pendidik dengan mudah bisa mencoret-coretnya. Ya, jadi tugas seorang pendidik menebalkan garis yang kurang tebal. Jadi di sini tugas seorang pendidik membimbing dan mengasuhnya sehingga mewujudkan seorang anak yang hebat, dan di situ
sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, seorang guru itu saya berpikir harus bisa ngomong. Setahu pengalaman yang ada, bahwa anak itu kan sukanya bermain. Jadi seorang pendidik harusnya bisa ngomong, bisa mengajak bermain, bisa memiliki keterampilan untuk mengajak anak bersendagura, belajar di luar. Jadi seorang pendidik selain menuntun anak harus juga mengoptimalkan apa yang mereka miliki jika harus mendidik karakternya. Yang keempat, setelah mempelajari modul, yaitu seorang pendidik harus sabar, keikhlasan saat membimbing anak. Seorang pendidik harus bisa berhamba pada anak. Tugasnya di sini harus ada perasaan senang, menyenangkan pembelajarannya, dan menjadikan anak bisa dan siap untuk mandiri. Kemudian yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain bukan menuntut tapi menuntun. Yang kedua, memahami karakter latar belakang tiap anak berbeda. Jadi saya menuntun segala kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka. Dan saya akan berusaha menebalkan kodrat anak yang masih samar-samar. Semua semata-mata agar mereka bisa bahagia, bisa dengan selamat baik secara individu sebagai masyarakat. Karena inti dari pendidikan adalah terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa mereka kepada kebijaksanaan. Mungkin itu yang dapat saya kemukakan. Apabila ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.